Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa. Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke sorga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, nah pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang menyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan. Itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih. Kita nggak usah benar-benar pakai baju putih. Meskipun itu cocok buat Indonesia akan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan. Kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya. Yesus yang naik ke sorga dengan kelihatan secara jasmani. Akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik. Juga di Tiongkok ini banyak yang penyesatan berasal dari sana, saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara dan saya. From glory to glory. Warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Hari ini adalah hari yang sukacita buat kita. Di mana Tuhan kita bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Dan memberikan kepastian bagi setiap kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Bangkit. Serukan nama Yesus. Katakan maju, yes. Maju, nyatakan kuasanya. Katakan kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan sama-sama katakan bangkit. Bangkit.
serukan nama Yesus. Katakan maju semua. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Serukan sama-sama nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih dahsyat, sama-sama katakan, yeah. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, yeah. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan menjadi tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan sama-sama nama Yesus. Menara yang kuat, katakan nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi nama Yesus, katakan sama-sama. Nama Yesus, nama Yesus, dia kota benteng yang teguh. Yeah. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus di atas kepala. Sama-sama katakan, yeah. Nama Yesus, menara yang kuat. Menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, katakan kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan segala musuh. Nama Yesus di atas. Lebih lagi, katakan nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Lebih lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita-Mu Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Api kemuliaan, api sebab sambil memberkati, lepaskan berkat Tuhan. Haleluya. Penuhi bumi semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Haleluya. Penuhi dunia, bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia
bahwa Yesus, sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari Amin. surga. Haleluya. Penuhi kami dengan sukacitamu Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Katakan api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Silakan diri kembali. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turun. Katakan amin. Yes. Tiada yang mustahil bagi orang. Nyanyikan sama-sama, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Allah turut bekerja. Sekali lagi sama-sama. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Katakan sama-sama, bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil. Amin, amin, amin. Bila sedang menjumpai kemustahilan, Roh Kudus turun ke atasmu. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Biarlah Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Pengurapan dari tempat maha tinggi mengalir atas seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Dan secara khusus buat hambamu dalam nama Yesus, menit-menit ke depan kuasa Roh Kudus dinyatakan, kuasa mujizat Allah dinyatakan, dan kemuliaan Allah dinyatakan. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali setelah hari Jumat yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tetapi hari ini kita percaya bahwa kenaikan Yesus adalah membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup dan berkuasa. My God is living God. Katakan sama-sama, Allahku hidup dan berkuasa. Tetapi yang kedua, kenaikan Yesus ke surga tanda kemenangan bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Ketika sudah melihat kitab Mazmur khususnya pasal yang ke-40, dikatakan saudaraku, Dia naik ke surga. Katakan sama-sama, Dia naik ke surga, dan Alkitab berkata ditandai dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Artinya apa? Kenaikan Yesus bukan sesuatu kekalahan. Kenaikan Yesus ke surga bukan balik kucing, tapi kenaikan Yesus ke surga ditandai sorak-sorai kemenangan dan bunyi sangkakala. Artinya Yesus naik dari gagah perkasa dan dengan mengalami kemenangan dan sukacita Tuhan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada umat Tuhan, kepada murid-murid, dan berkata, aku akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Alkitab mencatat, dan aku akan memberikan penolong bagimu, Roh Kudus. Aku akan memberikan Parakletos, penolong
dan pembela dalam seluruh kehidupan manusia. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya punya penolong yang handal. Katakan sama-sama, saya dibela oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menyertai dalam seluruh kehidupanku. Haleluya. Dan katakan kepada sebelah kiri, sebelah kanan, saya tidak sendiri lagi. Amin, 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 amin. Lagunya Pak Pendeta Adi, sendiri lagi. Pendeta Adi suka saudara. Nah, hari ini satu pertanyaan yang penting, yang sekaligus menjadi satu tema khotbah yang kita akan pelajari bersama-sama. Yaitu apa yang disebut dengan when the Holy Spirit come. Saya ulang kembali. When the Holy Spirit come. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. You will receive power when the Holy Spirit has come on you. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, apa yang akan terjadi, saudaraku? Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan apa? Menerima apa? Kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Diterjemahkan dengan terjemahan lain, kata yang dipakai adalah adunatos atau eksosia. Salah satu artinya adalah, saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Betul Bapak? Katakan sama-sama, kuasa untuk melakukan mujizat. Artinya apa? Jika Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, siapapun kita, dimanapun kita berada, saudara akan memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Artinya apa pendeta? Mujizat masih terjadi, mujizat masih ada sampai hari ini ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Saya menyapa setiap sahabat-sahabat saya yang rutin, yang setia mengikuti program ibadah ini. Dan mereka ada beberapa orang yang mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan. Tentunya bukan karena pendeta, karena memang kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Saya ucapkan salam kepada saudara ada yang di Taiwan, Singapura, Malaysia, dan beberapa tempat yang Jakarta. Shalom. Saya suka Tafka diberkati oleh Tuhan. Sahabat Kristus. Tapi dalam terjemahan bahasa Jawa keren. Bukan adunatos, bukan eksosia. Tetapi kamu akan menerima apa terjadi? Kamu akan menerima kesaktian. Keren banget saudaraku. Jadi katakan sebelah kiri sebelah kanan, kamu sakti. Ya. Saudaraku, dunamos. Jadi rupanya dalam terjemahan bahasa Jawa unik, menarik, tapi keren banget saudaraku. Kata yang dipakai adalah kesaktian. Jika Roh Kudus kamu tidak sakti, kamu tidak sakti, kamu tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Jika Roh Kudus ke atasmu turun, tapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kesaktian. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, Kristen itu sakti. Katakan jangan main-main dengan saya, ada Roh Kudus. Ada teman saya pendeta di tim kemenatuaan di tempat ini. Satu saat dia ketemu orang jemaat yang sulit punya anak untuk anak yang kedua. Jedanya terlalu banyak. Dia tidak doa. Dia cuma bilang, mama tahun depan akan punya anak. Saudara dia pulang. Betul tahun depan punya anak. Sakti saudaraku. Betul-betul sakti saudaraku. Kita punya double sebagai perkataan imam dan raja. Makanya tapi syaratnya adalah when the Holy Spirit come. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah. Jika hari ini kau sedang menantikan mujizat apa saja. Ada kabar baik. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti. Saudaraku mengandalkan mujizat. Karena Alkitab berkata ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Kau menjadi orang yang berkuasa. Katakan berkuasa sama-sama. Pertanyaan kami, when the Holy Spirit come.
Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas muslim? Jangan kaget. Ketika Roh Kudus turun yang pertama, akan terjadi yang namanya there was a great shocking. Akan terjadi goncangan yang besar. Katakan sama-sama, goncangan yang besar. Goncangan yang besar. Coba lihat, baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Plato baca dong. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini yang kedua. Tiba-tiba petunduk sontak tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, seperti tsunami, seperti bencana apa lagi? Seroja yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk. Rupanya yang pertama ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya goncangan yang besar. Mungkin bisa jadi goncangan bicara masalah orang dunia berkata, engkau nggak pendeta, saya ngalami musibah pendeta. Pendeta saya ngalami kecelakaan. Pendeta, apa tadi katanya Celvit tadi ketika di latih khotbah? Supaya enggak ngalami apalagi masalah lagi, apa namanya? Badai lagi, tidak kena badai lagi, saudaraku. Bisa jadi ketika Roh Kudus turun, bukan sebaliknya yang terjadi. Akan terjadi goyangan dompet, goyangan dompet. Oh. Ada orang ketika saya KKR di beberapa tempat, saya nyanyikan lagu-lagu ini, ditanya, Pak Pendeta, apakah dulu Pak Pendeta pengamen kah? Kok lagu-lagu bisa semua? Ada siapa? Aku ada. Iya, dulu pengamen, saudaraku. Enggak, guyon aja, saudaraku. Sejak kecil memang suara saya agak bagus, saudara. Bisa jadi goncangan berbicara Anda dan saya hari-hari sedang mengalami goncangan. Saudara sebut musibah, masalah, kesulitan. Saudaraku yang sedang terjadi dalam hidup kita. Jangan takut, don't worry, be happy. Jangan khawatir. Tanda Roh Kudus sedang bekerja atasmu. Kalau orang hamil, apalagi yang tidak operasi sesar, yang alami, biasanya semakin goyangannya besar, kontraksinya besar, sebentar lagi akan melahirkan. Kalau masih bunyi dek ju, itu masih jauh, masih bukaan satu. Kalau sudah mulai lengam bambu, sudah itu mendekati melahirkan. Oh, yes. Ada dua pengharapan dalam hidup orang Kristen. Yang pertama adalah pregnant. Pengharapan yang tidak pasti. Pengharapan yang tidak pasti itu digambarkan seperti wanita hamil 4 bulan, 5 bulan dipaksakan melahirkan. Yang keluar yang lain. Tapi pengharapan di dalam Tuhan adalah, saudaraku, pengharapan yang pasti. Expecting. Di dalam Yesus ada harapan yang pasti. Ada harapan pemulihan, ada harapan kesembuhan, ada harapan mujizat, ada harapan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, apapun yang aku alami, goncangan apapun yang aku alami, ada harapan, ada mujizat, dan ada sukacita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Yang tepuk tangan hutang-hutangnya lunas. Jadi yang pertama, tapi jangan khawatir jika engkau mengalami goncangan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena hukum alamiahnya, semakin besar goncangan, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Semakin besar goncangan, semakin mendekati pertolongan dan mujizat Tuhan. Dengar, mikir katanya Cak Lontong, mikir. Tetapi yang kedua, bisa jadi goncangan sedang berbicara tentang lawatan kuasa Roh Kudus. Sekalipun Roh Kudus turun bukan hanya pas hari pencurahan Roh Kudus. Every day, every time ketika saudara membuka hati, Roh Kudus turun ke atasmu. Dan engkau menjadi orang-orang yang sakti dan hebat di mata Tuhan. Dan melakukan pergerakan yang ajaib. Makanya di awal tadi dikatakan, untuk apa kita mendapatkan kuasa? Menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan untuk gagah-gagahan. Amin. Haleluya. Saya berharap saudara diberkati hari ini.
Saudara bergairah ketika Roh Kudus turun ke atasmu karena ada banyak perkara terjadi, goncangan sekalipun. Yang kedua, goncangan mungkin karena saudara mendapatkan fresh anointing, mendapat lawatan Tuhan. Satu saat saya dulu biasa sebelum percaya Yesus, saya suka mengikuti penyembahan berhala. Saya melakukan ritual-ritual sampai menjijikan saudaraku. Lakukan ritual supaya sakti dan semuanya. Kebetulan saya dari Banyuwangi dan di situ tempatnya gimana ilmu hitam bekerja. Mulai dari kakek buyut saya semuanya dukun sakti. Saya belajar banyak di situ. Nah, satu saat ketika saya sudah percaya Yesus, ada sekolah, pendeta dan semuanya, sudah melayani merintis gereja di Madiun beberapa tahun setelah lulus dari sekolah. Saya menyembah Tuhan, saudaraku. Waktu saya menyembah, kayak ada sesuatu yang keluar dari perut saya. Wah, sudah kayak mendesak. Saya terbanting putar-putar. Saya berputar-putar. Saya tidak ngerti di kamar loteng lantai 2. Di salah satu tempat dokter. Di dokter Tan di Madiun. Di atas malam itu saya dijamah Tuhan, saudara. Maaf kata, saya tumpah. Saya dijamah dan lemas hampir beberapa jam. Apa mungkin 1,5 jam. Dan setelah bangun saya plong. Dan Tuhan berbicara. Semua yang mengikat dalam tubuhmu sudah dibebaskan. Kalau Roh Kudus turun, saudaraku dengar. Yang pertama bisa jadi goncangan, tetapi yang kedua bisa jadi lawatan Roh Kudus sedang menjamah. Dan hari ini saya percaya, sekalipun saudara mendengarkan program dari rumah, di hotel saudara, di tempat kos saudara, di apartemen saudara, di toko dimanapun saudara berada, Roh Kudus sanggup menjamah. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Pertanyaan saudara, mengapa harus ada badai? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa seseorang hidup dalam firman atau tidak. Apakah ketika saudara sakit hari ini sedang dikarantina, saudara masih pegang firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang dan bagi jalanku. Apakah masih seperti itu? Ketika saudara mengalami kesulitan, mengalami problem, masalah, sepertinya tidak ada harapan, ditinggal saudara orang yang saudara cintai, pendeta. Saya sudah serahkan segalanya tapi saya ditinggalkan. Apakah saudara masih bisa pegang janji Tuhan? Aku berkata mati 1 tumbuh 1. Tapi yang kedua, untuk membuktikan apakah Kristen saudara sekam atau yang lain. Kualitas kekristenan, kualitas imanmu bukan ditentukan ketika saudara ada di dalam gereja, saudara sedang memuji Tuhan, biarlah rohmu no. Kekristenan bukan ditentukan ketika engkau saudara berkhotbah. Kualitas imanmu bukan ditentukan ketika engkau sing dan main musik dan semuanya melain. No. Di saat ngalami goncangan akan terlihat apakah iman yang sejati atau iman yang pura-pura. Di saat mengalami problem yang berat, tidak ada harapan. Disitulah letak iman yang sejati diuji. Amin. Jadi membuktikan apakah hidupmu tetap berpegang kepada firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini kau sedang mengalami berbagai macam hal, tetap pegang firman Tuhan. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ayub 21:18 dikatakan, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan oleh badai. Tetapi orang yang memegang janji Tuhan, apapun masalahnya, mungkin saudara berkata, saya sakit pendeta, saya kecewa Pak Wahyu. Jawaban saya sederhana, pegang firman Tuhan dan tidak akan pernah dikecewakan. Pegang janji Tuhan karena firman Tuhan disertai dengan sumpah. Swear deh, kata Tuhan. Amin. Jadi hari ini ketika Roh Kudus turun, when the Holy Spirit come, yang pertama akan terjadi goncangan. Goncangan bisa berbicara masalah-masalah, musibah. Bagi orang dunia berkata itu musibah, tapi Allah dulu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Dan kenapa diizinkan badai? Membuktikan kualitas imanmu. Kalau tadi nyanyi apa itu? Yang lagu semangatnya apa lagu? Aku menang, bersama Yesus Tuhan, aku menang. Bukan ditentukan saatnya, itu proklamasi bahwa Anda menang. Tetapi saat menghadapi badai, kesulitan, masalah, goncangan, kekecewaan, digosip, dihina, ditekan, disitulah tetap memegang janji firman Tuhan.
Kata pencobaan, saudaraku, berasal dari bahasa Yunani peirasmos. Artinya penganiayaan, artinya kesulitan yang datang dari luar. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan dari luar, saudara sedang mengalami pencobaan. Tapi bersyukur karena itu salah satu tanda bahwa Roh Kudus turun ke atasmu untuk melakukan perkara mujizat terjadi. Nah pertanyaannya, Pak, tapi rasanya enggak kuat, gimana caranya? Rahasia menghadapi goncangan yang pertama, hadapi dengan sukacita. Katakan sama-sama sukacita. Pendeta terus khotbah sukacita terus, sepanjang hari saya enggak bisa sukacita. Sukacita menjadikan kita kuat. Sukacita menjadikan kita sembuh dari COVID. Sukacita membuat kita bahagia. Makanya Alkitab berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Karena rupanya sukacita itu senjata yang ampuh. Bukan di dalam karena mobil Anda baru, rumah Anda baru, pacar baru, istri baru, suami baru. No. Tetapi karena ada di dalam Tuhan kita bersukacita. Bukan berarti semuanya sudah beres. Karena kita percaya karena kita bersukacita bersama dengan Yesus. Semuanya akan beres. Tepuk tangannya meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tapi yang kedua, sukacita membuat kita menghadapi goncangan, bertahan dan tidak menyerah ketika pencobaan datang. Aku enggak tuan-tuanan deh pendeta. Rasanya kalau jadi orang Kristen susah deh. Untuk dibaptisma enak pendeta. Tapi ketika saya mulai menghadapi hidup ini, kenapa dulu saya enggak Kristen, enggak ada masalah. Tetapi ketika saya jadi orang Kristen, kenapa pendeta begitu banyak perkara, perkara memang banyak. Saudaraku, dulu kamu musuhnya setan. Tetapi ketika engkau bertobat percaya Yesus, engkau ada di dalam jalurnya Tuhan. Engkau menjadi musuh setan. Dan saudaraku, ada banyak masalah, kesulitan yang diizinkan. Untuk apa? Beberapa sesi yang lalu. Untuk melatih menjadi kuat. Untuk dibudayakan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Katakan sama-sama betul kata pendeta itu, amin. Tapi yang ketiga, ku bersyukur Bapa. Amin, sama-sama. Ku bersyukur. Kalau ngomong enak pendeta bersyukur, tapi kita yang ngalami. Tapi saudara tahu rahasia bersyukur. Ada mujizat Allah yang Tuhan kerjakan. Ketika Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan, apa yang terjadi? Mereka berkata, Ekaristi. Mereka bagi dan sisanya 12 bakul untuk 5.000 orang. Ucapan syukur menghasilkan multiply, menghasilkan multiplikasi dan menghasilkan mujizat Tuhan. Tapi yang kedua, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Selain terjadi goncangan, yang kedua akan terjadi yang disebut dengan new paradigm. Terjadi perubahan paradigma. Amin saudaraku. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 dikatakan. Kita baca bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang setuju katakan amin. Perubahan paradigma, katakan sama-sama perubahan paradigma. Ketika Roh Kudus turun, terjadi new paradigm. Perubahan cara berpikir kita, cara hidup kita itu berubah. Berubah, katakan sama-sama. Coba lihat saudaraku, Kisah Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama, paradigma diubah apa mereka? Tidak tahu kebiasaan mereka apa, dari ngomong, gosip, apalagi. Tetapi ketika Roh Kudus turun terjadi. Pengajaran mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka cinta Alkitab. Ada orang-orang di jemaat kita yang suka tiap pagi lapor, Pak, saya sudah sampai Yosua. Pak, saya sudah sampai Matius. Pendeta tidak mau kalah. Saya sudah sampai Kamus. Sudah khatam. Artinya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul adalah, saudaraku, mereka memegang erat janji Tuhan. Mereka memegang firman Tuhan. Mereka kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Mereka memegang erat janji Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan. Mereka membaca kebenaran firman Allah.
Dan yang kedua, mereka bertekun dengan segala sesuatu. Mereka setia, artinya apa? Hadapi apapun, mereka tetap setia dan bertekun. Tapi yang ketiga, mereka terlibat dengan sungguh-sungguh. Jadi bedanya kita dengan zaman rasul-rasul, kita suka baca Alkitab, kita suka merenungkan, kalau menghadapi masalah kadang mundur, dan selanjutnya kita tidak terlibat jadi penonton. Makanya di gereja ini yang saya Tuhan izinkan layani, semua harus melayani. Kalau enggak, Anda jadi komentator yang hebat. Anda jadi kritikus yang hebat, melayani jadi singer, jadi cleaning service, jadi pengkhotbah dilatih oleh pendeta dan semua saudara kerjakan. Jadi enggak komen terus. Jadi komentator yang hebat. Jadi penonton sepak bola yang hebat. Makanya terlibat toh. Katakan sama-sama, terlibat toh. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tapi yang kedua selanjutnya, paradigma yang kedua sering. Sebab tidak ada seorang pun, Kisah Rasul 4, 34, yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualnya itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Ada banyak pengajaran gereja. Kan kita tidak coba mendeskripsikan gereja tertentu, tapi kita mengajar di sini. Persepuluhan dibawa kepada rasul-rasul, dibawa kepada gereja. Di mana saudara makan, di mana saudara digembalakan. Sehingga pekerjaan Tuhan, bukan bicara masalah jumlah, bukan bicara masalah jumlah atau persentase, tapi bicara tentang sebuah ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Paradigma yang kedua, mereka suka menabur. Tanya sebelah kiri, kau ketika di dalam Tuhan, kau tambah pelit apa suka menabur? Sakeus, dia berkata, akan kembalikan berapa kali lipat? Sakeus? 4 kali lipat. Itu tanda kepenuhan Roh Kudus. Tapi anehnya banyak orang Kristen kalau ibadah bahasa roh dia sungguh-sungguh, sedikit dijamah dia haleluya pendeta, tetapi masih pelit. Halo? Satu saat di acara KKR, biasanya ibu-ibu suka punya jambul tinggi. Dan jemaat-jemaat biasanya pinter. Kalau ada persembahan 2 kali, biasanya uang 50.000 ditukar 25. Kalau uangnya 100 ditukar 50. Satu saat ibu-ibu saudaraku, dia datang dengan jambul yang tinggi. Waktu dia punya jambul yang tinggi, dia tidak ngerti. Di sebelah kanan 5.000-an, sebelah kiri 50. Wah, dia mau yang di sebelah kanan dia 5.000 akan, kalau ada kolektor masuk akan datang dimasukkan. Oh saudaraku, enggak satunya waktu dia ibadah, dia dijamah oleh Roh Kudus. Saudaraku, dia tumbang, dia nangis, air mata keluar, air liur keluar. Saudaraku, kemudian sambil dia tidak sadar, saudaraku, kemudian bagian pengumuman berkata, hari ini kita akan memberikan persembahan. Dia mulai ambil, dia lupa mana kanan mana kiri setelah dijamah Tuhan. Dia ambil sebelah kiri yang 50-an, ditabur di gereja. Setelah ditabur di gereja, mereka senang pulang. Dia mulai, mari haji, mari itu ibu-ibu, kita makan bakso di Mas Edi. Di mana lagi di sana itu? Di tukang bakso di sana di mana? Arema Mas Amin, enak baksonya. Saya traktir, aku rasa plong. Giliran mau bayar dia lupa bahwa yang sebelah kiri yang dipersembahkan tinggal gojingan, tinggal 5.000. Dia pikir, ya ampun saya menyesal. Tapi orangnya tidak ada di sini. Orangnya di pedalaman, di bagian gua-gua yang paling dalam. Satu saat ada encek-encek, engkong-engkong, opa-opa, oma-oma, kakek-kakek, nenek-nenek, saudaraku. Dia hidupnya sangat pelit, saudaraku. Waktu dia sangat pelit hidupnya, dia tidak mau menaruh, pokoknya uangku ya uangku, kerjaku ya kerjaku, milikku ya milikku. Saudaraku, tidak pernah memberi. Ada orang miskin jalan, minta-minta juga tidak dikasih. Kau kerja sendiri sudah, kau pikir terlalu gampang cari uang. Satu saat dia meninggal karena hidupnya pelit, saudaraku.
Dia tangannya begini, Olsanse tangannya begini, tidak bisa begini saudaraku. Pendeta Vince datang dalam nama Yesus, kembali. Betul memang kembali. Tapi beberapa detik kemudian dia balik lagi begini. Pendetanya kurang sakti. Pendeta Hangki datang, hokarapa setekanarapa, semua dalam nama Yesus, kembali. Set. Pendeta Hangki berbahagia, memang suami lebih sakti daripada istri. 5 menit kemudian dia balik lagi. Pendeta Wahyu tidak terlalu sulit. Saya tahu hidupnya pelit, kapoi. Pendeta Wahyu cuma keluarkan uang 100-an. Tidak usah berdoa, tidak usah tengking. Saya tahu hidupnya dia pelit orang ini. Saya cuma kasih di tangannya uang cepean. Set. Langsung begini deh. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Itu bukan engkau. Just kidding saudaraku. Jadi kalau Roh Kudus turun, ada paradigma yang kedua. Orangnya suka nabur, suka memberi, suka punya compassion, belas kasihan kepada orang lain. Saya bangga dengan jemaat yang saya layani. Mereka begitu antusias untuk menabur, memperhatikan pendeta-pendeta. Mereka menabur untuk orang-orang yang sedang masalah dan sangat dahsyat. Tetap pertahankan itu. Jadi kalau Roh Kudus turun, paradigma yang kedua suka menabur. Tapi yang ketiga menjadi saksi. Dikatakan paradigma menjadi saksi Tuhan. Siapa yang pernah jatuh cinta? Orang kalau jatuh cinta itu biasanya saudaraku, dia suka menceritakan orang yang dicintai kepada orang lain. Betul? Betul atau betul? Bapak? Aduh ya ampun sama. Nona Wijewa. Saya bilang saya suka Nona Wijewa, sudah belisnya sedikit dia, tapi kalau dia senyum manis, orang suka menceritakan. Kalau saudara cinta Yesus, saudara suka menceritakan tentang Yesus, itu dahsyat dan luar biasa. Jadi kemana-mana menceritakan Yesus, karena memang saudara bukti cinta Yesus. Kalau saudara cinta kekasih, saudara kan cerita sama teman kasih, ya ampun itu Philip, ya ampun dia kalau senyum, dia kekuatan stam deh, dia luar biasa. Gak Philip, merinding, abun lu ramaku. Sampai waktunya hampir habis saudaraku gara-gara Philip. Jadi saudaraku menjadi saksi. Kenapa kita diurapi? Kenapa Roh Kudus turun? Karena saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Menjadi saksi yang penuh dengan kuasa. Bukan hanya bicara saja. Tetapi ketika ada orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Ada anaknya salah satu staf gembala menggembalakan di Cabang. Ada orang kesurupan. Anak kecil saudaraku. Dia berdoa in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Kesurupan berhenti, anak kecil. Apalagi saudaraku. Mama Pebi, babi mau melahirkan. Babi loh saudara. Babi mau melahirkan saudara, dia dalam nama Yesus. Kalau didoakan keluarnya banyak. Babi pun bisa mengalami mujizat. Jadi saksi yang penuh dengan kuasa Allah. Yang terakhir. Yang pertama tadi. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas kita? When the Holy Spirit come, yang pertama adalah akan terjadi goncangan saudaraku. Kalau hari ini sedang mengalami goncangan, don't worry, be happy. Karena itu tanda-tanda perkara yang ajaib akan terjadi. Tapi yang kedua, akan terjadi yang namanya perubahan paradigma. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berubah, tidak lagi pelit, suka menabur, dan yang ketiga menjadi saksi. Ada banyak orang Kristen yang hanya datang ke gereja tidak jadi saksi. Tapi yang ketiga, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Mujizat Allah akan terjadi. Kisah Rasul 3, 1-8 dan 3, ayat 6 khususnya. Tetapi Petrus berkata, baca sama-sama dong. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan Alkitab mencatat dia sembuh. Rupanya kalau Roh Kudus turun, yang ketiga adalah akan terjadi mujizat Allah. Amin, 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 amin. Akan terjadi mujizat Allah. Haleluya. Mengapa orang Kristen tidak mengalami mujizat? Karena kita diajarkan sejak kecil satu metode penelitian selalu berpikir rasional, empiris dan sistematis. Padahal mujizat Allah itu adalah
rasio di atas akal sehat akan terjadi mujizat Tuhan. Haleluya. Yang paling terakhir, bagaimana syarat menerima kuasa Roh Kudus? Ada 3 H. Yang pertama adalah holy, menguduskan hidupmu kudus. Yang ketiga adalah humble, orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah hungry, orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bagi berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Nyanyikan sama-sama sahabat Kristus. Tiada yang suka. Yes. Bila Roh Allah turun bekerja. Yes, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Yang ada di hall ini, mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang sudah divaksin, yang sudah bebas dari COVID, yang sudah negatif, bangkit berdiri bersama-sama. Di antara dari awal sama-sama. Sahabat Kristus, sebentar kita nyanyikan pujian ini. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun ke atasmu, saudaraku? When the Holy Spirit come, akan terjadi goncangan. Bisa bicara masalah-masalah, problem, kesulitan, dan semuanya. Bisa saja Roh Kudus sedang menjamah setiap saudara. Tetapi yang kedua terjadi perubahan paradigma. Mereka jadi bertekun, mereka jadi setia, mereka jadi percaya firman dan berubah. Suka memberi. Tapi yang ketiga terjadi mujizat Allah. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Rahasianya bagaimana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mesti hidup kudus di hadapan Tuhan. Holy is holy. Kudus bukan jarum kudus, tapi kedua kerendahan hati dan tetap haus. Nyanyikan sama-sama yang perlu mujizat, yang perlu perbuatan ajaib, yang perlu Roh Kudus dicurahkan atasmu. Sama-sama. Yes. Tiada yang mustahil, sama-sama. Tiada yang mustahil. Yes, amin, amin. Pejamkan mata saudara dimanapun saudara berada. Izinkan Roh Kudus menjamah. Sekanarabose, hipromose tekanara, setakanarabo. Tiada yang mustahil, yang orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Mari semenjari pejamkan mata saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan supaya Roh Kudus turun ke atasmu. Alkitab saya berkata, jika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan memiliki kuasa Allah dimanapun saudara berada. Coba saudaraku tetap hidup dalam kekudusan. Minta ampun sama Tuhan supaya senyawa dengan Roh Kudus. Tetapi yang kedua, rendah hati. Dan yang ketiga saudaraku, saudara haus dan lapar akan Tuhan. Wanita pendaraan 12 tahun dia berkata, she is crawling. Asalku jamah jubahnya. Dia datang kepada Yesus dengan kehausan. Terjadi mujizat Allah, 12 tahun sakit disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini yang pertama saya akan berdoa. Jika saudara pengen dipenuhi oleh Roh Kudus, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yang kedua, jika engkau sedang dalam goncangan, saudara sedang mengalami sesuatu, saudara perlu mujizat apa saja, sakit, penyakit, pemulihan, mari kita letakkan tangan kirimu di dada. Yang saudara pengen dipenuhi Roh Kudus, buka tanganmu lebar-lebar, angkat wajahmu. Yang perlu mujizat, letakkan di bagian yang sakit. Jesus, 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 Jesus. Hari ini biar Roh Kudus bekerja. Hari ini Roh Kudus bekerja. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Nanti pendeta Hengki akan berdoa untuk setiap saudara yang ada di ruangan ini, maupun setiap saudara dimanapun saudara berada. Angkat tangan, angkat wajahmu. In the name of Jesus. Mari pendeta Hengki akan berdoa melepaskan kuasa mujizat. Kami percaya orang yang datang dengan haus dan cinta akan Tuhan, di
mujizat Tuhan dekat Jesus. dengan mereka. Amin. Jesus. Karena itu hari ini kami berdoa dari tempat ini. Kami melepaskan kuasa mujizat-Mu atas seluruh Terima. umat. Dalam nama Yesus. Dimanapun Jesus. mereka berada, Amin. apapun pergumulan Yes. mereka, Terima. kami Mujizat. percaya Yes. tidak Terima ada yang mujizat. mustahil Amin. bagi Tuhan Yesus, Amin. dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang Yes. percaya. Yes. Karena itu Yes. kami Yes. berdoa Yes. melepaskan Yes. kuasa Amin. mujizat bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Mujizat Tuhan terjadi, Amin. Yes. sakit disembuhkan, Yes. yang lemah dikuatkan, Amin. Yes. yang punya masalah Amin. pergumulan apapun Amin. di dalam nama Yesus Amin. Tuhan. Amin. Mujizat Amin. Tuhan terjadi, Amin. mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami melepaskan kuasa itu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara memerlukan follow up atau doa dan semuanya, ada pergumulan-pergumulan yang perlu didoakan. Kami ada 16 jam berdoa, pasukan doa kami dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa tulis di komentar nomor handphone saudara. Bisa memiliki pendeta Henggi dan semuanya. Saudara akan didoakan, saudara akan dikonseling, dan saudara akan mengalami perkara yang luar biasa. Roh Kudus terus bekerja dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur saudara di rumah. Akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Berkati roti dan anggur ini, berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Layakkan kami hari ini Bapa untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan ketika kami masuk dalam perjamuan kudus ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hari ini menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka, digenapi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu hari ini. Saya seringkali ingatkan seluruh umat Tuhan, bahwa ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, mereka harus melakukannya sebagai peringatan akan Tuhan. Jika engkau ingat Tuhan yang engkau sembah, engkau tahu bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Tuhan yang berkuasa, engkau punya Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang tidak mungkin meninggalkan saudara. Dan itu menjadikan saudara tetap kuat, tetap sukacita, dan tetap semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita makan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian pula dengan cawan yang saudara angkat ini. Percaya ke saudara bahwa sesungguhnya adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang percaya mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Letakkan cawan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu.
Dan bahkan kami juga bersyukur Engkau berikan kesempatan yang luar biasa, yang mulia pada setiap kami. Untuk boleh memberikan persembahan-persembahan kami yang terbaik yang kami boleh beri bagi Tuhan. Apapun yang kami beri memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami berdoa memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, membangkitkan mereka dimanapun mereka berada. Sehingga mereka menjadi umat pemenang di dalam segala hal, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami berkesempatan juga untuk memberkati pulau kami, Pulau Sumba. Kami memberkati saudara-saudara kami yang ada di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan yang hari ini sedang diserang oleh hama belalang. Kami minta ampun kalau ada dosa dan kesalahan. Tapi kami berdoa, kami tolak segala kutuk serangan ini di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka diberkati, panen mereka berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa harapan kami dan kami sepakat untuk membuka minggu ini dalam mujizat Tuhan, dalam berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Shalom.